As-Safinah TV. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwas sekalian, kita akan masuk di pembahasan kitab yang baru, ya, masih kitab yang ringkas karena seperti yang dibahas di kitab Ta'zimul Ilmi di sore hari, para ulama sangat memperhatikan matan-matan atau kitab-kitab yang sifatnya pendek seperti ini, ya. Mereka mensyarahnya, memberikan penjelasan, kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan inilah yang mungkin kita akan tempuh sebagai bentuk pembelajaran akidah secara bertahap, ya. Jumlah halamannya pun ya tipis karena ini juga termasuk kitab-kitab yang ringkas, ya. Kitab yang akan kita bahas, ikhwas sekalian, adalah Al-Qawaidul Arba'. Empat kaidah kalau kita terjemahkan, ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ikhwas sekalian, kita akan langsung masuk di muqaddimah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa bihi nasta'in, dan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala kita meminta pertolongan, atau dengan bismillahirrahmanirrahim itu sendiri kita memohon pertolongan. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, Rabb yang memiliki singgasana yang agung, mudah-mudahan Allah mengurusmu di dalam urusan dunia dan akhirat. Jadi uslub atau cara yang digunakan muallif rahimahullahu ta'ala ketika menyajikan materi dengan mengajak bicara pembaca. Dan ini salah satu bisa dikatakan metode yang baik dan interaktif. Jadi ketika seseorang menyampaikan materi, bukan begitu saja menyampaikan, tapi ada semacam komunikasi dari pembicara dengan pendengar ataupun pembaca. Ini yang paling baik sebenarnya. Dan kita dapati kitab-kitab yang seperti ini banyak dikarang atau disusun oleh ulama-ulama yang bisa dikatakan kontemporer, yang baru-baru, ya. Walaupun kita melihat di beberapa karya seperti karya karya Imam Ibnul Qayyim, itu banyak sekali beliau menyajikan dengan cara yang sama, ya. Kemudian an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan mudah-mudahan Allah menjadikanmu senantiasa diberkahi dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan mudah-mudahan Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang jika diberi ia bersyukur. Wa idza betuliya sabara, jika ia diuji ia bersabar. Wa idza adnaba astaghfara, dan jika ia berdosa ia memohon ampun. Fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adah, karena tiga hal tersebut merupakan ciri kebahagiaan. Jadi kata muallif rahimahullahu ta'ala, kebahagiaan itu ada tiga. Yang pertama, kalau diberi dia bersyukur. Yang kedua, kalau diuji dia bersabar. Yang ketiga, kalau berdosa dia beristighfar. Sabar, syukur, istighfar. Jadikanlah tiga ini sebagai prinsip hidup dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena ya, sabar, syukur, istighfar ini tidak akan pernah lepas dari kita sebagai orang mukmin. Sehari-hari kita mungkin mendapatkan kenikmatan, di situ kita harus bersyukur. Mungkin akan datang ujian-ujian, di situ kita harus bersabar. Bisa jadi kita kalah dengan hawa nafsu kita, kemudian terjatuh ke dalam dosa. Di situ kita istighfar. Yang kata muallif rahimahullah ta'ala, jika tiga hal ini bisa kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang berbahagia, ya. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah menunjukimu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukimu untuk senantiasa menaatinya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, ya, bahwasanya ajaran yang lurus, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, intinya apa? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin,
yaitu ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan atau dengan memurnikan peribadatan tersebut khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan dengan perkara itulah, kata muallif, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia dan Allah menciptakan semuanya demi untuk melaksanakan itu semua. Jadi penciptaan kita dan penciptaan bangsa lain, yaitu jin, itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya itu tujuan utama kita. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan kita tidak boleh bermain ataupun melakukan hal-hal yang mungkin kita senangi, ya. Tapi kita harus mengetahui tujuan utama penciptaan kita. Jangan sampai hal-hal lain kemudian mengalihkan kita dari tujuan utama penciptaan kita, ya. Kemudian kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sudah kita hafal bersama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepadaku. Di surat apa? Az-Zariyat ayat tidak, ayat berapa? 56. Ingat-ingat ya, karena ini ayat yang sering terulang. Ya, dan ayat yang sering terulang juga biasanya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat apa? Ayat berapa? 30. Ya, jadi ayat-ayat yang terulang ini usahakan hafal dengan nomornya, kecuali ayat-ayat yang jarang, minimal suratnya. Taib. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, dan jika engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, maka ketahuilah bahwasanya ibadah, ya, la tusamma ibadah, tidak akan pernah bisa diberi nama ibadah illa ma'at tauhid, kecuali dibarengi dengan tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wahada yuwahhidu. Tauhid, menjadikan Allah satu. Dalam hal apa? Dalam peribadatan. Bahasa kita, bahasa Indonesia, ya, yang fasih dan mungkin terkesan jadul karena orang sekarang jarang menggunakan kata ini. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kama anna sholata la tusamma sholatan, sebagaimana bahwasanya salat tidak dinamakan salat illa ma'at taharah, kecuali jika dibarengi dengan taharah, bersuci, ya. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat, dan jika kesyirikan masuk ke dalam ibadah, fasadat, maka ibadah tersebut rusak langsung, ya. Kemudian kal hadasi idza dakhala fit taharah, seperti hadas jika masuk di dalam taharah, kesucian seorang muslim dalam keadaan suci, lalu kemudian tiba-tiba ia berhadas, maka rusak kesuciannya. Dia harus memperbaharui kesuciannya dengan melakukan taharah, membersihkan diri, entah itu dengan berwudu ataupun dengan mandi. Demikian juga dengan ketauhidan dan ibadah. Ada hal-hal yang merusaknya. Karena ini muqaddimah, ikhwas sekalian, saya ambil agak cepat, ya, mohon maaf. Ya, kemudian fa idza arafta anna syirka idza khalatul ibadata afsadaha, dan jika engkau mengetahui bahwasanya kesyirikan itu jika bercampur dengan ibadah bisa merusaknya, wa ahbatal amala, dan menghapuskan amalan, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan menjadikan orang yang melakukannya termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka, arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, maka engkau pun tahu bahwasanya hal yang paling penting yang harus engkau lakukan adalah mengenal hal-hal yang itu, maksudnya mengenal hal tersebut, yaitu hal yang bisa merusak ibadah kita.
Jadi kitab yang kita bicarakan ini ikhwas sekalian, ini membicarakan apa saja yang bisa merusak ibadah seseorang atau merusak ketauhidan seseorang, yang dengannya bisa merusak seluruh amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu inti kitab yang kita bahas ini. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memurnikanmu atau membersihkanmu dari jaring-jaring ini. Maksudnya jaring-jaring kesyirikan. Karena ketika dikatakan jaring, ini cabangnya banyak. Kadang orang berpikir syirik itu hanya menyembah patung saja. Ya, orang pun tahu menyembah patung itu syirik. Ya, makanya itu sudah tidak dibahas lagi. Karena orang sudah tahu pasti syirik. Yang jadi masalah, patung itu ya sekarang sudah berubah bentuk. Sudah berkembang dengan perkembangan zaman. Ada yang mengecil, kadang membesar. Mengecil menjadi bentuk yang bisa dimasukkan ke dalam dompet. Itu patung, betul? Namanya pun berubah. Jimat, patung pada hakikatnya. Cuman dia disembah kemudian dimasukkan di dalam dompet. Buktinya apa? Tidak boleh masuk WC. Artinya disucikan. Betul? Iya, tidak boleh tertinggal, artinya diagungkan. Dan seseorang yang menyucikan, yang mengagungkan, kata lain dalam istilah syariat adalah menyembah. Bisa dipahami ya? Ya, artinya ini sekalian yang ini hal-hal yang seperti ini yang kemudian kita harus ketahui dan waspadai. Wa hiya syirku billahi alladzi qala Allah taala fihi. Dan itulah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni jika ia disekutukan, diduakan dengan yang lain. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya dosa selain itu. Bisa juga kita terjemahkan dosa di bawah itu, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat penting ini 48, karena ini juga termasuk ayat yang mungkin terulang. An-Nisa 48 ya. Wa dzalika bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Ya, mengenal ini semua, kata muallif rahimahullahu taala, yaitu dengan mengenal 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Artinya ini bukan karangan beliau sendiri, bukan. Beliau hanya menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an. Dia tidak mengada-ngada. Karena begini ikhwas sekalian, ketika seseorang ingin menyebutkan bahwasanya pembatal keimanan sekian, dosa-dosa besar sekian, itu tidak mungkin seseorang bisa ngarang begitu saja. Seperti saya menyebutkan jumlah santri sekarang 23 atau 24. 23 atau 24. Saya tidak mungkin ngarang. Ya, dihitung kemudian disebut nama-nama yang tidak ada. Oh, di situ ada Gohan, misalnya Goku, Naruto. Padahal tidak ada nama-nama ini di santri. Tidak bisa dikarang-karang. Harus dilihat dulu orangnya siapa, baru kemudian dituliskan. Nah, demikian juga ketika mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan 4 kaidah ini hanya kesimpulan yang ada di dalam Al-Quran. Beliau tidak menambah. Bisa dipahami ya? Taib, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama jika dimudahkan waktunya insyaallah. Taib, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama ya. An ta'lama annal kuffarul ladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya engkau harus mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi annallaha ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Mengatur. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Tapi walaupun mereka mengakui hal itu semua ternyata tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ke dalam Islam. Pengakuan ini adalah pengakuan semua manusia ya, terlepas agamanya apa.
Terlepas agamanya apa, mereka akan mengakui bahwasanya yang namanya Tuhan yang sesungguhnya itu hanya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin kita mendapati di agama yang lain akan mengalami perubahan penyebutan, seperti dalam Kristen disebut dengan Allah, dalam Yahudi disebut dengan masih dekat. Ada yang tahu? Il atau Elia atau Elihim atau alaihim, begitulah, dekat-dekat dengan itu. Ya, agama yang lain bagaimana? Ya, mungkin namanya mereka tidak sebutkan. Cuman mereka mengenal konsep satu Tuhan. Ya, konsep satu Tuhan, walaupun mungkin namanya berbeda, mereka mengetahui bahwasanya di sana ada zat yang maha agung, maha kuasa, tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir, tidak beranak dan tidak diperanakan. Konsep ini sama sebetulnya. Ya, semua agama memiliki konsep yang sama, kecuali agama-agama yang mungkin secara terang-terangan ini termasuk agama-agama yang dibuat baru-baru ini, seperti agama penyembah setan. Ada tidak? Ada. Bahkan kalau kita membahas para penyembah setan, ya, mereka tidak akan pernah mungkin bilang dan berkata bahwasanya setan yang menciptakan mereka. Bukan. Mereka akan berkata Tuhan yang menciptakan mereka. Terserah apa itu. Mereka mungkin tidak akan menyebutkan kata yang sama dengan yang kita sebutkan. Tapi pada hakikatnya kita mengetahui bahwasanya mereka sama dalam hal ini. Iya. Kenapa mereka menyembah setan kira-kira? Halo, kenapa mereka menyembah setan? Ini jelas kan, orang misalnya kadang orang yang bermaksiat tidak mau disebut sebagai temannya setan, betul? Coba kalau antum melihat orang yang hobinya minum minuman keras, kemudian antum bilang bahwasanya kamu itu temannya setan, senang dia tidak? Senang tidak? Tidak, malah marah. Tapi ini jelas terang-terangan dia bilang saya penyembah setan. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa mereka mau menyembah setan? Karena menurut mereka setan bisa mengabulkan keinginan mereka. Ya, yang sifatnya cepat. Ingin kaya langsung didapatkan. Ingin apa saja langsung dituruti. Padahal pada hakikatnya itu semua tipuan-tipuan belaka. Dan pada hakikatnya kekayaan-kekayaan yang mereka dapat itu sejatinya adalah ya mengambil dengan paksa dari orang lain dengan berbagai cara. Ya, mungkin kita tidak rincikan bagaimana ritual mereka dan ajaran mereka, karena ajaran mereka itu kalau antum lihat ngeri sekali, di mana banyak sekali di antara konsep mereka yang tidak lagi memperhatikan hak-hak orang lain. Yang penting kamu kaya, orang lain terserah melarat. Yang penting kamu untung, yang lain terserah rugi. Yang penting kamu hidup, yang lain terserah mau mati juga. Ini konsep-konsep penyembah setan itu seperti itu. Ya, lalu kemudian berubah bentuknya. Kita bicara sejarah panjang, nanti lahirnya liberalisme. Ya, ini cikal bakalnya itu ajaran-ajaran yang sederhana seperti itu. Ya, dan mereka pun tetap mengakui Allah sebagai pencipta. Ya, apakah dalam agama Hindu sama ada konsep seperti ini? Ada. Mereka mengakui ada Tuhan yang tertinggi namanya Brahman atau Brahma. Ya, dalam Buddha ini pertanyaan penting. Apakah mereka menyembah Siddhartha Gautama atau istilah lain Buddha? Apakah mereka menganggap Siddhartha Gautama ini Tuhan atau bukan? Ya, halo. Bukan, mereka memiliki konsep ketuhanan, ya. Bahkan di antara perkataan yang dikutip berkaitan dengan perkataan Siddhartha Gautama, di antara perkataan dia adalah apa? Bahwasanya di atas sana ada yang namanya istilahnya yang maha mutlak. Ada maha mutlak, tidak menjelma, tidak berawal dan berakhir, tidak beranak dan diperanakan. Sama dengan surat apa kira-kira? Al-Ikhlas. Makanya kalau ada yang bilang Siddhartha Gautama ini jangan-jangan nabi, wallahu taala alam, kita tidak tahu. Karena sejarah hidupnya ini sejarah yang sangat lama sekali.
Sangat lama, lebih lama dari sejarah agama-agama yang kita kenal sekarang, ahli kitab, ya. Dan sekalipun nabi, ya, kita tidak pusing. Kenapa tidak pusing? Karena kita disuruh untuk mengikuti nabi akhir zaman, selesai. Bisa dipahami, ya. Taib. Jadi konsep-konsep ketuhanan ini, ikhwas sekalian, dengan berbagai macam namanya akan kembali pada konsep yang sama, yaitu Tuhan yang satu. Yang jadi masalah adalah ketika mereka beribadah, siapakah yang benar-benar menyembah Sang Pencipta, maka kita katakan kami orang Islam yang benar-benar menyembah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan percaya diri, tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun. Bisa dipahami, ya? Taib. Jadi ikhwas sekalian, kalau ditanya siapakah Tuhan orang-orang kafir, ya Tuhan orang-orang kafir itu adalah, ya Tuhan yang mana dulu? Tuhan yang mereka sembah atau Tuhan yang ada di dalam lubuk hati sanubari mereka? Kalau kita bilang Tuhan yang ada di dalam lubuk sanubari hati mereka terdalam, maka mereka akan mengatakan ada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha menguasai segalanya. Ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pada kenyataannya, pada praktek ibadahnya mereka musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamlikus sam'a wal absar, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minan mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur alam, yang mengatur urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan berkata Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Surat Yunus ayat 31. Ya, jadi ikhwas sekalian, itu pembahasan kaidah yang pertama, bahwasanya semua mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, cuman itu semua tidak cukup dan tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjut lagi di pertemuan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.